Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku, pelajaran ilmu kimia dan matematika. Dan tentunya kita tetap sehat dan semangat, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih ada di dunia ini. Maka manfaatkan waktu hidup ini untuk belajar dan untuk berkarya serta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kali ini kita bertemu tentang materi pelajaran kimia dan merupakan pertemuan untuk kimia yang ke-27, video yang ke-46, dan target kita mencapai 50 videonya. Sementara video singkat sudah banyak juga saya buat. Jadi targetnya tahap pertamanya adalah 50 video. Mudah-mudahan video yang saya berikan, baik yang singkat maupun yang video yang panjang, sangat berguna untuk para siswa, apakah itu mungkin SD, SMP sederajat, SMA sederajat, dan mungkin juga untuk mahasiswa serta para orang tuanya, khususnya bunda-bunda yang memang mau belajar, akhirnya nanti bisa mengajari putra-putrinya ya. Jangan lupa nanti di subscribe ya, dan di like, kemudian di share ke teman-temannya ya, para siswa ya, biar berguna ilmu ini untuk orang banyak, jadi bukan untuk kita aja. Dan diskusilah sama teman-temannya. Baik, untuk kali ini judulnya bagaimana mengubah persamaan reaksi redoks menjadi reduksi dan oksidasi. Jadi redoks itu ya kepanjangannya adalah reduksi dan oksidasi ya. Ini redoks. Di kepanjangannya adalah reduksi. Reduksi dan oksidasi. Itu kepanjangan dari redoks. Jadi jangan sampai nggak tahu ya. Nah, reduksi ini dia biloknya dia turun ya, atau bilang oksidasinya turun. Itu ciri khas. Sedangkan oksidasi itu biloknya atau bilang oksidasinya itu naik. Nah, ini harus yang kalian paham ya. Bilok itu adalah nilai dari muatan dari suatu tanda atom ya. Kemudian biasanya ini pengikat elektron ya. Jadi dia terjadi pengikatan elektron. Jadi elektron diikatnya. Sedang oksidasi ini dia pelepasan. Ini pernah saya sampaikan ya, pelepasan elektron. Dan reduksi ini biasanya juga terbalik ya. Di sini pelepasan oksigen. Ini pernah juga saya sampaikan ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita ulang, pelepasan oksigen. Nah, di sini pengikatan oksigen. Kalau memang dia reaksinya menggunakan oksigen ya. Oke. Nah, inilah maksudnya redoks itu. Nah, jadi di dalam sebuah reaksi redoks saya sampaikan bahwa pertama harus kuasai dulu tentang bilok. Saya sudah membuat video bagaimana cara memahami tentang bilang oksidasi itu atau bilok. Kemudian ciri khas kedua harus kita pahami adalah bahwa kita harus tahu bahwa di dalam reaksi redoks itu biloknya berubah. Nah, artinya berubah, tidak tetap. Jadi kalau ada satu atom itu biloknya berubah, berarti itu redoks lah itu. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Bagaimana cara untuk mudah memahaminya? Ini saya hapus. Nah, jadi para siswa sekalian, dimanapun kalian berada, segera kalian memahami tentang materi ini. Misalnya kita ambil ya kalsium lah ya. Kalsium ditambah dengan AgBr lah ya, AgBr menjadi CaBr2 ditambah Ag. Kenapa sih Bapak udah tahu kenapa sini hasilnya CaBr2? Di sini kok Br-nya cuma 1, sini 2. Nah, itu adalah pengaruh penjumlahan ion. Nah, nggak apa-apa, sekilas saya sampaikannya bahwa brom ini kan dia letaknya di golongan 7A ya, golongan 7A. Nah, di dalam sistem periodik, apabila jumlah elektron pada kulit luarnya itu kurang dari 8, itu cenderung melepaskan elektron atau menangkap elektron. Nah, yang mana yang menangkap elektron jika jumlah elektron pada kulit luar itu lebih dari 4. Nah, ini lebih dari 4 ini Br ini. Ya, lebih dari 4. Ya, ini dia 7. Jadi 7 ini menunjukkan bahwa dia sekulitnya itu jumlah elektron 10 terakhir itu ada 7.
Nah, sesuai dengan hukum oktet, bahwa kestabilan elektron itu suatu atom dia harus 8, sama seperti gas mulia. Jadi gas mulia itu golongan kan golongan 8A, maka dia tidak lagi membutuhkan elektron dan tidak lagi melepas elektron. Bagaimana atom lain, unsur lain, dia harus melepaskan elektron atau menangkap elektron. Nah, sama seperti Br ini, dia membutuh 1 elektron. Supaya 8 elektron dia butuh 1, tambah 1 elektron, disuplai dia. Nah, dengan demikian, begitu dia nangkap 1 kan jadinya 8, ini jadi negatif, Br negatif. Ini menunjukkan bahwa dia menangkap 1 elektron gitu loh. Buktinya menangkap 1 elektron. Nah, berarti di sini Br kan ini min, ini juga min. Makanya kalau di min, Br-nya sini 1, Br-nya 1, otomatis ini Ag-nya plus. Kenapa? Karena Br-nya 1 kali min, ini plus. Nah, gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian Ca, ingat, suatu atom kalau dalam bentuk monoatomik, berarti itu adalah biloknya langsung 0. Langsung 0. Sedangkan Br di sini, tadi kan Br kan negatif. Negatif 1 kali 2 kan negatif 2. Negatif 2. Supaya 0 pasti ini plus 2. Nah, gitu ya. Plus 2. Nah, sedangkan Ag sini 0. Setiap dia berdiri sendiri, dia 0. Nah, Ag di sini plus 1. Nah, nampak kan? Nampak ya perubahannya. Nah, lihat. Ca dari 0 menuju plus 2. Naik nggak? Naik kan? Nah, biloknya naik. Jadi biloknya ini naik. Yang naik itu tadilah adalah oksidasi. Lihat Ag, biloknya naik apa turun? Dari plus 1 menjadi 0, berarti turun. Nah, maka lahirlah persamaan reaksi reduksinya. Yang manakah yang reduksi? Yang biloknya turun. Jadi buat persamaan ini, mana turun tadi? Ag plus menjadi Ag. Nih, dari plus 1 menjadi 0 kan turun. Nah, kelengkapan dari persamaan reduksi ini itu tadi boleh mengikat elektron, 1 elektron. Kenapa 1 elektron? Karena ini plus 1 dan ini 0, tidak ada nilainya. Artinya bermuatan netral. Kemudian persamaan reaksi oksidasinya adalah Ca tadi, Ca menuju Ca 2 plus atau plus 2. Nampak? Biloknya naik. Nah, makanya nanti di sini dia nanti melakukan pelepasan elektron. Berapa banyak elektron dilepasnya sesuai dengan ini? 2, maka 2 karena ini nilainya 0. Nah, inilah caranya mengubah persamaan reaksi redoks menjadi persamaan reaksi reduksi dan oksidasi. Bahwa reduksi itu biloknya turun dan oksidasi biloknya naik, ciri khasnya. Atau reaksi reduksi itu biasanya pengikat elektron dan oksidasi biasanya pelepasan elektron. Demikian ya. Mudah-mudahan kalian pahami dan belajar kembali di rumah dan diskusikan sama teman-temannya. Karena bagaimanapun diskusi itu merupakan suatu kekuatan kita di dalam belajar. Dan kita menambah wawasan dan juga mungkin membantu orang yang nggak paham. Atau juga kita nggak paham dibantu oleh teman kita yang paham. Ya, jangan lupa ya di subscribe dan di share dan ditonton video ini secara lengkap agar kalian paham. Demikian, terima kasih. Salam kimia.